Jadi seperti saya sampaikan di grup tadi bahwa Aristotle dan pengikutnya itu salah satu yang merumuskan pembuktian bahwa akar 2 itu irasional. Pendekatannya semacam ini. Waktu itu di zaman Yunani kuno dan juga di peradaban yang lain, pendekatan tentang bilangan tentu dari dua hal yang sangat umum. Satu adalah kuantitas, yaitu adalah tentang membilang, yang kedua adalah pengukuran, yaitu geometri, yaitu mengukur benda, panjang benda, luas benda, dan seterusnya. Nah, sekarang yang saya ingin membahas tentang akar 2 adalah bilangan irasional adalah waktu itu di Yunani ada istilah commensurable. Maaf, ini otomatis. Oke. Commensurable. Apa artinya? Dari kata common artinya bersama-sama, surable dari kata measure. Jadi bisa diukur secara bersama-sama. Itu commensurable. Contohnya gini, cara sederhananya gini. Dua benda bisa dikatakan panjangnya commensurable ketika bisa diukur dengan menggunakan unit yang sama. Saya berikan ilustrasi, ada 4 ruas garis dari F sampai dengan I di sini. Ruas garis F dan I dan G, maaf, itu adalah commensurable. Kenapa? Keduanya sama-sama bisa diukur dengan unit yang panjangnya satu satuan. Contohnya F jelas itu 1 unit. Sedangkan G ada 2 satuan, 2 unit. Artinya F diukur dengan 1 unit sebanyak 1 kali, sedangkan G sebanyak 2 kali. Lalu F dengan H, 1 dengan 3, itu juga sama, itu commensurable. Karena F bisa diukur dengan 1 satuan sebanyak 1 kali, sedangkan H adalah sebanyak 3 kali. Nah, sekarang bagaimana G dengan H? Itu juga commensurable. Ruas garis G bisa diukur dengan panjang unit sepanjang 1 satuan sebanyak 2 kali, sedangkan H sebanyak 3 kali. Sekarang bagaimana dengan G dan I? Sama tentunya, bahwa G bisa diukur dengan 1 satuan sebanyak 2 kali, sedangkan I sebanyak 4 kali. Atau G bisa diukur dengan unit sepanjang 2 satuan sebanyak 1 kali. Ini 1 kali, 1 kali. Sedangkan I bisa diukur dengan 1 unit sepanjang 2 satuan sebanyak 2 kali. Artinya apa? F dengan G, F dengan H, G dengan H, G dengan I itu commensurable. Bisa diukur dengan unit yang sama. Yang menarik adalah waktu itu sudah ada sense, kepekaan, awareness, kesadaran bahwa ketika kita memiliki suatu persegi, anggap saja panjangnya adalah A1-an lah ya, itu ternyata apa? Sudah ada kesadaran bahwa misalkan AB misalkan adalah 2 satuan ya, BC 2 satuan sampai dengan AD 2 satuan, itu ada pandangan bahwa A dan C itu bahwa AC dan AB itu tidak commensurable atau disebut incommensurable. Artinya apa? Tidak ada unit sekecil apapun yang bisa digunakan untuk mengukur AB sekaligus digunakan untuk mengukur AC. Beda dengan F dan I tadi misalkan. Ada unit terkecil yaitu sepanjang 1 satuan untuk mengukur F 1 kali, mengukur I sebanyak 4 kali. Atau G dengan I. Bisa 1 unitnya 2 satuan, G diukur 1 kali, sedangkan I 2 kali. Tapi ketika AB dan AC itu ada pandangan bahwa itu incommensurable. Tidak ada alat ataupun unit yang bisa digunakan untuk mengukur AB sekaligus mengukur AC. Yang dalam bahasa modern kita sebut AC adalah ukurannya irasional. Karena kita tahu kalau ini 1 satuan, jadi saya ganti ya. Maka ini adalah akar 2. Nah, jadi sudah ada sense bahwa kelipatan dari akar 2 itu adalah bilangan irasional. Itu sangat luar biasa. Lalu bagaimana? Apa yang mereka lakukan waktu itu adalah misalkan mereka ingin memastikan bahwa, ingin membuktikan bahwa AB dan BI itu incommensurable. AB dan BI itu adalah incommensurable. Apa yang dilakukan? Ini sangat menarik sekali. Sangat luar biasa. Ya. Bahwa mereka mengawali dengan membentuk ini loh, persegi AGFE.
Yaitu apa? Ukuran AGFE itu panjangnya sama dengan diagonal dari BDIH atau sama dengan panjang BI. Oke, sampai sini semoga paham ya sampai sini ya. Sehingga sekali lagi dikonstruk, dibuat persegi baru yang di luar, yaitu AGFE. Sekarang hal yang menarik adalah bahwa ini tadi sudah konstruksi ya. Yang menarik adalah apa? Aristotle dan pengikutnya itu mengawali pembuktiannya dengan asumsi bahwa AB dan BI itu commensurable. Jadi diasumsikan negasinya itu. Ini kan sangat menarik nih. Mereka ingin membuktikan AB dan BI itu incommensurable, tapi mereka mengawali pembuktiannya dengan negasinya, yaitu AB dan BI commensurable. Ini mirip dengan prinsip dari pembuktian dan kontradiksi. Apa sih konsekuensi dari dua ukuran itu commensurable sehingga AB atau BI itu ganjil. Sehingga mereka sudah menyadari bahwa ketika ada dua ukuran itu commensurable, pasti salah satunya ganjil. Kita sekarang lihat buktinya di sini. Ketika F dan G jelas satunya 1, satunya 2. Ketika G dan H jelas satunya 2, satunya 3, salah satunya ganjil. Sekarang ketika G dan I sama-sama genap kan, G itu 2 satuan, sedangkan I adalah 4 satuan. Seolah-olah sama-sama genap. Tapi jangan lupa, G bisa diukur dengan unit sepanjang 2 satuan hanya dalam 1 kali ukuran. Yaitu dapatnya 1 kali 2. Sedangkan I bisa diukur dengan unit sepanjang 2 satuan sebanyak 2 kali pengukuran. 2 kali 2. Artinya apa? Ketika ada ukuran 2 dan 4, itu commensurable, ternyata bisa disederhanakan ini sama dengan 1 dan 2. Artinya apa? Betul sekali Aristotle dan pengikutnya, bahwa ketika ada 2, ketika ada 2 ukuran itu commensurable, maka salah satunya pasti ganjil. Sampai sini jelas ya? Oke. Sekarang kita lihat persegi yang kita miliki di situ. Yang menarik apa? Sekarang kita lihat, perhatikan persegi AGFE dan persegi BHID. Sudah tahu bahwa luas AGFE sama dengan 2 kali luas BHID. Ada yang tahu? Simple. Kita perhatikan gambar di situ. Yang awalnya adalah ada persegi BHID, lalu dikonstruksi persegi baru yang panjang sisinya adalah sepanjang diagonal BHID, maka kita akhirnya apa? Memiliki 8 segitiga siku-siku yang kongruen. Luas BHID ada 4 segitiga siku-siku kongruen, sedangkan luas ABGFE itu ada 8 segitiga siku-siku yang kongruen, sehingga jelas bahwa luas AGFE sama dengan 2 luas BHID. Ini menarik sekali, ini luar biasa. Mereka sudah tahu bahwa luas AGFE adalah AG kuadrat sama dengan 2 kali luas BHID, misalkan BD kuadrat. AG sama dengan BH ya, atau sama dengan BI ya. Oke. Oh maaf, sebentar, saya ada yang salah ini. Ini bukan BI dan AB ya, saya salah tulis ya, BD, maaf. Ini BD nih. Ini BD nih. Ini BD. Ini BD. Nah, ini adalah BD. Maksud saya adalah bahwa ukuran sisi persegi kecil itu adalah dengan diagonalnya itu incommensurable. Sehingga mohon maaf, ini saya ralat lagi. Saya tidak perlu mengulang videonya lah, sudah bicara panjang lebar ya. Saya harapkan jelas. Jadi sekali lagi saya ulang aja di situ. Ya.
bahwa di awal ingin membuktikan bahwa BD dan BI itu incommensurable. Jadi sisi suatu persegi dengan diagonal persegi itu adalah incommensurable, diawali dengan asumsi bahwa mereka berdua itu commensurable, sehingga BD dan BI adalah commensurable. Konsekuensinya adalah BD atau BI itu salah satunya ganjil. Nah, sekarang kita lihat tadi sudah kita cermati bersama-sama, luas AGFE sama dengan 2 kali luas BHID karena melihat dari banyaknya segitiga siku-siku yang kongruen. Sekarang luas AGFE adalah AG kuadrat, luas BHID adalah BD kuadrat. Padahal AG itu panjangnya sama dengan BI kan? Sama dengan BI. Sehingga bisa dikatakan BI kuadrat sama dengan 2 BD kuadrat. Artinya apa? BI kuadrat adalah apa? Genap. Ini menarik ya. Nah, BI kuadrat itu genap. Konsekuensinya apa? Coba diingat di teori bilangan itu. Bahwa BI kuadrat itu genap, maka BI juga genap. Ya. Konsekuensinya di situ. Jadi tinggal Anda buktikan sendiri aja lah ya. Ketika kuadrat suatu bilangan itu genap, maka akar kuadrat dari bilangan itu adalah genap. Bilangan itu genap. Ya. Sehingga ketika n kuadrat itu genap, maka n itu genap. Silahkan dibuktikan sendiri. Ya. Oke. Sekarang kita sudah punya bahwa BI itu genap. Sekarang kita lihat adalah pada itu adalah satu segitiga ya. Sehingga BI genap bisa diasumsikan, kita misalkan aja ya, BI sama dengan 2 N gitu aja ya. Dengan N adalah elemen bilangan bulat. Sehingga kita substitusikan, ini saya buat persamaan 1, ini adalah 2, ini 1, ini 2 ya. Dari persamaan I1 ya, dari persamaan I2 disubstitusikan ke I1, kita bisa memperoleh bahwa ini adalah I2 substitusikan ke I1, sehingga kita peroleh apa? 2N dikuadratkan sama dengan 2BD kuadrat. Dengan kata lain, 4N kuadrat sama dengan 2BD kuadrat. Kalau kita sederhanakan, kita memiliki bahwa BD kuadrat sama dengan 2N kuadrat. Dengan kata lain apa? BD kuadrat juga bilangan genap. Karena BD kuadrat itu genap, maka konsekuensinya BD juga genap. Sekarang kita lihat ini, nih, ya. Dari yang ini kita punya bahwa BI itu genap, dan ternyata juga kita punya BD itu genap. Artinya apa? Ini BI maupun BD itu genap. Sehingga apa? Kita ingat-ingat lagi di atas. Nih. Ini kontradiktif. Bahwa dengan asumsi di awal seharusnya BD atau BI itu ganjil, tapi setelah kita bekerja dengan persegi yang sudah dikonstruksi, ternyata berakhir dengan BD dan BI itu genap. Artinya apa? Asumsi di awal kita itu salah. Atau ini pembuktian dengan kontradiktif. Sehingga ini kontradiktif ya. Sehingga apa? Sehingga terbukti bahwa BD dan BI itu incommensurable. Dengan kata lain, BI atau kelipatan akar 2 adalah bilangan
irasional. Ya, jadi itu bagaimana Aristotle dan muridnya itu meletakkan fondasi yang sangat kuat terkait dengan salah satu metode pembuktian matematika. Semoga cukup jelas. Kalau ada yang belum jelas, silahkan ditanyakan di grup.